Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Asyari dengan nomor peserta PPP 207150303537 dengan nomor induk mahasiswa 4120020339. Saya Selamat Asyari, mahasiswa PPG Universitas Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan uji kinerja UGI dengan materi pelajaran yakni kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 5, komponen ekosistem, pembelajaran 5. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Anak-anak, semoga di hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan dari Allah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Baik anak-anak, link absennya sudah diisi atau belum anak-anak? Sudah. Bagus, ada yang sudah, ada yang belum ya. Link absennya seperti yang sudah Pak Guru bagikan kepada kalian pada dalam grup kelas, silahkan kalian isi mulai dari tanggal, nama, nomor absen, kemudian keterangan kehadiran kalian. Baik anak-anak, siapa yang hari ini jadwal untuk memimpin berdoa? Saya, Pak. Oh ya, bagus. Aisyah, silakan nak. Duduk siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar pada kesempatan kali ini, mari kita melaksanakan kegiatan penguatan nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terdengar ya? Anak-anak masih ingat yel-yel kelas kita? Coba Pak Guru tes. Kelas 5 Sehat. tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, anak-anak yang saya cintai, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yakni yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menemukan perbedaan antara telur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan benar. Yang kedua, dengan disajikan gambar salah satu hewan, siswa dapat membuat telur hidup 3 jenis hewan berbeda dengan benar. Yang keempat, setelah membaca teks bacaan telur hidup, siswa dapat menemukan informasi penting dari bacaan secara tepat. Anak-anak masih ingat pelajaran kita kemarin? Kita telah mempelajari bahwa negara kita itu adalah negara yang luas akan perairannya, sehingga negara kita disebut sebagai apa anak-anak? Maritim. Bagus, disebut sebagai negara maritim. Nah, selanjutnya Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Kenapa anak-anak? Iya, karena mayoritas bermata pencarian sebagai apa?
Petani. Anak-anak, berbicara tentang petani itu biasanya itu tidak terlepas dari hewan yang dipeliharanya. Nah, Pak Guru memiliki contoh gambar sebagai berikut. Nah, anak-anak bisa melihat gambar yang Pak Guru tampilkan dalam layar monitor kalian? Bisa. Ya. Coba lihat gambar yang atas. Itu adalah salah satu contoh hewan yang dipelihara oleh petani. Hewan apa itu? Sapi. Ya. Tiga. Ada yang besar, ada yang Kecil. Yang kecil itu siapanya? Anaknya. Apakah hewan itu tiba-tiba langsung menjadi besar? Tidak. Diawali dari kecil terlebih dahulu ya. Coba selanjutnya kalian lihat hewan yang ada di bawahnya. Gambar apa itu? Burung. Sedang ngapain itu? Memberi makan anaknya. Kenapa anaknya kok diberi makan? Kok tidak cari makan sendiri? Belum bisa. Anaknya bisa terbang. Anaknya tidak bisa terbang. Ya, kenapa dia tidak bisa terbang? Karena dia tidak punya apa? Sayap. Supaya dia punya sayap, maka dia mengalami proses yang disebut dengan apa, anak-anak? Tumbuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Dalam bahasa ilmu pengetahuan anak-anak, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan disebut dengan istilahnya apa, anak-anak? Daur hidup. Disebut dengan daur hidup. Nah, coba Pak Guru memiliki contoh daur hidup hewan apa itu, anak-anak? Ayam. Ayam, ya. Coba ayam itu dilihat ya. Ayam itu menghasilkan apa itu? Telur. Telur. Cara berkembang biaknya dengan cara apa itu? Bertelur atau disebut telur kemudian menetas, dia menghasilkan anak-anak ayam kecil. Dari ayam kecil itu kemudian berubah menjadi apa? Ayam besar atau ayam dewasa. Apakah ayam tersebut mengalami perubahan bentuk, anak-anak? Tidak ya, tetap ya bentuknya sama, cuma ukurannya yang berbeda. Nah, hewan yang mengalami perubahan seperti itu tanpa mengalami perubahan bentuk, maka dia disebut tidak metamorfosis. Nah, jadi anak-anak, dalam daur hidup hewan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tidak mengalami metamorfosis, dan yang kedua yakni hewan yang mengalami metamorfosis. Untuk hewan yang metamorfosis, silakan anak simak video pembelajaran yang Pak Guru tayangkan sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar anak-anak sambil disimak metamorfosisnya ya dengan sama ya. Sudah pernah mengenal atau belumkah anak-anak terkait istilah metamorfosis itu? Ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Tahukah kalian? Silakan anak catat informasi-informasi penting yang bisa kalian peroleh dari video yang Pak Guru sampaikan. Dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah ini ya tadi, metamorfosis sempurna terjadi pada hewan yang lahir memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan induknya. Hewan ini harus melalui beberapa tahap untuk memiliki tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Contohnya, berawal dari telur, menetas menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda, kupu-kupu muda berkembang menjadi kupu-kupu dewasa yang indah. Metamorfosis tidak sempurna. Hewan
yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Untuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Contoh, yang menghasilkan telur. Telur menetas menjadi nimfa. Nimfa berkembang menjadi kecoa dewasa. Ya, jadi sama Saskia kepalanya diangkat ya. Utuh. Nah, berdasarkan jenis metamorfosisnya, maka hewan-hewan di bawah ini yang termasuk kategori hewan yang mengalami sempurna atau hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Yang termasuk metamorfosis sempurna adalah nyamuk, lalat, dan katak. Yang masuk kategori metamorfosis tidak sempurna: belalang, capung, ternyata kepalanya jangan disangka gitu. Jangkrik. Demikian materi tentang metamorfosis. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita anak-anak ya. Bagaimana video yang sudah Pak Guru tampilkan tadi? Menarik? Menarik. Bisa dipahami? Coba Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, apa yang dibahas dalam video yang telah kalian lihat tersebut? Metamorfosis. Apalagi? Metamorfosis sempurna. Oke, bagus. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penempatan hingga dewasa. Oke, bagus sekali. Jadi, metamorfosis itu merupakan proses perubahan dari kelahiran sampai dengan dewasa. Nah, selanjutnya, metamorfosis terbagi menjadi berapa anak-anak? Dua. Yang pertama, metamorfosis terbagi menjadi berapa anak-anak? Dua. Yang pertama. Metamorfosis. Yang kedua. Metamorfosis sempurna. Oke, apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Yang adalah yang memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan ini. Oke, sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kata. Kedua. Lalat. Ketiga. Nyamuk. Kupu. Bagus sekali. Selanjutnya, sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Lalat. Jangkrik. Menurut kalian, apa yang menjadi landasan kenapa hewan tersebut disebut sebagai metamorfosis tidak sempurna? Jangkrik ketika dia baru lahir dengan ketika dia dewasa, bedanya di mana? Tidak mempunyai sayap. Bagus. Ketika dia lahir tidak punya sayap, tetapi ketika dia sudah dewasa dia memiliki sayap. Bagus. Nah, pinter-pinter anak-anak ya. Anak-anak selanjutnya ya, silahkan kalian Pak Guru beri kesempatan untuk mengerjakan LKPD 1, yakni menggambar 3 daur hidup makhluk hidup. Seperti tadi Pak Guru berikan contoh daur hidup kupu-kupu. Baik, coba anak-anak ya, masih ingat ya dengan belajar kita ya. Kelas 5 sehat, cerdas. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Anak-anak yang saya cintai ya, Pak, kalian bisa melihat pada layar monitor HP kalian masing-masing ada bacaan tentang daur hidup hewan. Coba, siapa di antara kalian yang bersedia membaca bacaan ini? Oke, bagus, silakan Aisyah Nur Aini. Daur hidup hewan. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses yang dimulai dari awal. Pertama kali organisme itu hidup
di bumi lalu tumbuh dan berkembang menjadi organisme atau makhluk hidup dewasa dan berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran dari perut induknya atau menetas dari telur. Hewan semakin besar saat masa pertumbuhannya dan berkembang menjadi hewan dewasa. Oke, bagus. Aisyah Nur Aini membacanya sudah sangat lancar, akan terus dipertahankan biar semakin bagus. Nah, anak-anak yang saya cintai, bacaan itu sesuai dengan apa yang telah guru dalam bahan ajar yang telah kalian dapat guru kirim dalam grup di kalian masing-masing. Nah, bacaan ini di dalam sebuah bacaan kita telah tahu bahwa terdapat beberapa unsur, termasuk salah satunya yaitu pokok pikiran. Nah, anak-anak tentang bacaan dari yang dibacakan oleh teman kalian, kita akan mencoba untuk mencari pokok pikirannya. Anak-anak masih ingat bagaimana langkah-langkah untuk mencari pokok pikiran anak-anak? Masih. Ya. Coba kita mengingat-ingat kembali bagaimana seperti yang pada langkah-langkah yang pernah ya. Yang pertama, yakni bacalah seluruh bacaan tersebut dengan teliti. Betul. Setelah kalian baca langkah-langkahnya itu seperti yang telah dicontohkan oleh teman kalian, langkah yang kedua yakni pahami isi dalam teks kalian baca. Di dalam membaca bacaan, ingat anak-anak, kita harus fokus, konsentrasi biar apa yang kita baca itu bisa masuk di dalam pikiran kita. Kemudian yang ketiga yakni kalimat utama. Nah, ayo, masih ingat atau lupa dalam pembelajaran sebelumnya? Kalimat utama. Di dalam sebuah paragraf, letak kalimat utama itu biasanya berada di mana? Bisa di depan atau bisa di akhir. Bagus sekali, bisa di depan, bisa di akhir. Dalam materi kita, itu kalimat utama yang berada di depan itu disebut dengan istilah apa, anak? Deduktif. Deduktif. Jika kalimatnya utamanya itu berada di akhir disebut dengan apa? Deduktif. Tepuk tangan untuk Aisyah dulu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh teman kalian, kalimat utama itu bisa berada di awal, bisa berada di akhir. Bahkan ada beberapa paragraf yang kalimat utamanya itu bisa berada di awal atau juga di akhir. Dalam materi bahasa itu disebut dengan paragraf dampak. Nah, anak-anak yang saya cintai, langkah yang selanjutnya yakni catatlah pokok pikiran yang terdapat di dalam kalimat utama. Nah, sehingga kalimat utamanya itu mengandung yaitu apa anak-anak? Pokok pikiran. Dari langkah-langkah yang telah kita review ulang ini, coba sekarang kita akan mencari, menemukan. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang telah kita pahami tadi. Langkah selanjutnya yakni kita akan menentukan kalimat utama. Coba dari bacaan yang ada di layar kalian, siapa yang bisa menemukan kalimat utamanya? Saya, Pak. Ya, bagus. Silakan. Oh ya, Revika. Ayo Revika, coba dibaca. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Bagus sekali. Berarti kalimat utamanya berada di apa itu? Awal. Ya. Jadi dari bacaan daur hidup hewan pada paragraf pertama ini menyebutkan bahwa kalimat utamanya yakni semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Nah, sehingga paragraf ini disebut dengan paragraf apa, anak-anak? Deduktif. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan kalimat utamanya, kita akan menemukan pokok pikiran yang terdapat di dalam kalimat utama ini. Menurut kalian, silakan silakan temukan pokok pikirannya berbunyi seperti apa? Makhluk hidup mengalami daur hidup. Oke, siapa yang menjawab makhluk hidup mengalami daur hidup? Ada yang punya jawaban lain? Silakan. Ya, Zahro silakan, Nak. Daur hidup adalah suatu
suatu proses yang dialami makhluk hidup yang dimulai dari awal pertama kali organisme itu di bumi. Oke, Stafenda menjawab bahwa daur hidup adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup yang dimulai dari awal pertama kali organisme di bumi. Ada yang punya jawaban lain, anak-anak? Pokok pikirannya berbunyi seperti apa? Iya, Zidan silakan sayang. Siklus hidup atau daur hidup. Bagus. Tepuk tangan untuk Zidan terlebih dahulu ya. Jadi anak-anak, pokok pikiran itu ya cirinya itu kalimatnya lebih simpel karena itu menjadi sebuah pokok yang mendasari kalimat utama dan mendasari paragraf itu dibentuk. Nah, ya pokok pikirannya tadi kan sudah dijelaskan Pak Guru. Pokok pikiran itu biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Berbunyi apa anak-anak? Siklus hidup atau daur hidup. Stafenda dan Zaro bisa nak ya? Iya. Ya, bagus ya. Selanjutnya anak-anak, di dalam sebuah bacaan kita bisa membuat sebuah peta konsep. Nah, untuk membuat peta konsep ada beberapa langkah-langkah yang perlu kalian pahami. Langkah yang pertama, yakni pastikan tema utama terletak di tengah. Dan dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Dan yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan warna atau simbol. Dan yang terakhir ini, buatlah peta pikiran di kertas polos. Anak-anak, dari bacaan yang telah kalian baca maupun dari bahan bacaan yang kalian miliki itu dapat kita munculkan menjadi sebuah peta konsep. Nah, coba kalian lihat contoh peta konsep yang Pak Guru tayangkan di sini. Kira-kira peta konsep itu berjudul apa? Daur hidup hewan. Bagus. Di bawah daur hidup hewan itu kita bagi menjadi berapa itu? 2. Bagus. Ada apa saja situ? Mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Bagus. Oke. Sekarang untuk tanpa mengalami metamorfosis, di situ apakah ada contohnya di situ anak-anak? Ada. Ikan. Dan yang kedua? Kadal. Ya, kadal. Kadal. Iya, kadal. Coba selanjutnya yang kedua, yang mengalami metamorfosis. Apakah di situ masih terbagi menjadi beberapa konsep lagi? Iya, terbagi menjadi berapa di situ anak-anak? 2. Yang pertama, kemudian untuk metamorfosis sempurna apakah itu diberikan contoh? Iya. Apa yang namanya? Yang kedua, bentuk tidak sempurna. Anak-anak yang saya cintai, terlihat pada jalan kalian itu adalah contoh bagaimana daur hidup membuat peta konsep tentang daur hidup makhluk. Anak-anak yang saya cintai, silakan kalian mengerjakan LKPD yang kedua seperti yang Pak Guru share untuk LKPD-nya di dalam buku, di dalam link grup kalian, guys. Selanjutnya anak-anak yang saya cintai, coba kalian lihat pada tangga nada pada layar monitor yang terdapat dalam HP kalian masing-masing. Anak-anak suka bernyanyi? Suka. Nah, bahwa dalam bernyanyi itu ada istilahnya tangga nada. Apa anak-anak? Tangga nada. Itu yang menjadi dasar kita. Tangga nada itu merupakan susunan nada-nada yang berjenjang, mulai dari itu merupakan dasar kita dalam bernyanyi. Tangga nada itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, tangga nada major dan tangga nada minor.
Coba anak-anak ya, silakan. Nah, Pak Guru memiliki lagu yang berjudul apa ini anak-anak? Coba anak-anak semuanya kita nyanyikan lagu ini dengan bersama. Menjadi satu idola Indonesia. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kalian semuanya dulu. Lagu yang kalian nyanyikan tadi itu berjudul apa anak-anak? Dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana perasaan kalian ketika menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Gembira. Masa? Apalagi yang kalian rasakan ketika menyanyikan lagu? Senang, bahagia, yang gembira. Nah, anak-anak yang kalian sebutkan tadi mulai dari riang, gembira, penuh semangat, itu adalah merupakan contoh konkret bahwa lagu tersebut merupakan sama Ayo. Nah, seperti apa yang kalian lihat pada layar monitor di sini anak-anak ya, bahwa tangga nada mayat itu memiliki ciri-ciri yang berikut. Pertama, semangat. Nah, tadi kalian semangat nggak? Iya. Pak Guru, sampai tadi kalau tidak salah itu Kais itu bersama dengan teman-temannya ya. Insya Allah dapat ya. Kais tadi kalau tidak salah sama siapa itu? Kais sama Tita ya. Ya. Kemudian dalam nyanyi kalian tadi merasakan riang gembira tidak? Ini dalam bahasa Arab biasanya diawali dan diakhiri dengan do sama dengan G, kemudian memiliki pola interval 1, 1, 1 dan nah, siap-siap menjadi artis ya hari ini ya. Zero kenapa pilek ya? Oke. Iya. Jaga kesehatannya nak ya. Oke. Pak Guru punya lagu yang kedua, silakan diikuti bersama ya. Terdengar suaranya nak ya? Bagaimana perasaannya setelah menyanyikan lagu ini? Sedih. Kenapa kamu sedih? Karena menghayati. Oh, luar biasa. Masa sih Aisyah sangat menghayati? Bagus, Aisyah sangat menghayati. Coba bagaimana perasaan yang lainnya? Kurang semangat. Kurang semangat. Kurang semangat karena kenapa? Nadanya bagaimana? Iya. Kenapa Revika perasaannya? Nadanya bersedih. Farhan menangis ya Farhan. Jangan menangis ya Farhan ya. Ya Allah. Farhan sangat menghayatinya sampai menangis. Coba lihat air matanya diusapin.
Subhanallah, luar biasa. Jadi benar apa yang kalian rasakan, bersedih, terharu, kemudian menghayati, bahkan sampai meneteskan air itu merupakan contoh dari pelaku yang bertangga nada minor. Nah, coba kalian lihat ciri-ciri yang Pak Guru tampilkan dalam ayat madrasah. Kurang bersemangat. Kurang bersemangat ini bukan berarti karena kita tidak bersemangat dalam jiwa kita, tidak. Tetapi ada sebuah nada dalam diri kita, karena nadanya itu membuat kita itu menjadi menghayati, bersedih. Kemudian dalam bahasa nada itu diawali dengan la sama dengan a, kemudian mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1. Jadi anak-anak bisa membedakan ya tangga nada mayor dengan tangga nada minor. Bisa. Coba saya ulangi lagi. Kalau tangga nada mayor itu bagaimana? Riang gembira. Bagus. Gembira. Kalau tangga nada minor, kurang semangat. contoh tangga nada mayor tadi lagu apa anak-anak? Bisa bahasa wewerongke. Kalau tangga nada minor tadi contohnya lagu apa anak-anak? Syukur. Kira-kira anak-anak kalau Pak Guru kasih LKPD yang ketiga untuk mencari contoh lagi selain lagu tadi, apakah bisa ya? Bisa ya. Jadi itu Pak Guru rangkai dalam LKPD yang ketiga. Silakan anak-anak bisa mencari baik di internet maupun menggunakan terapi. Silakan kalian cari contoh lagu tangga nada mayor, minor. Setelah itu kalian bagian perhatikan direkam, kemudian kirim ke platform. Siap anak-anak? Siap. Nah, anak-anak sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, silakan nanti anak-anak bisa mengerjakan link soal yang telah Pak Guru kirimkan, baik ada di dalam layar kalian, bisa kalian dalam link yang sudah Pak Guru kirimkan. Nah, bagaimana anak-anak perasaan kita pembelajaran pada pagi? Tenang? Alhamdulillah. Coba Pak Guru ingin tahu, kalian tadi mempelajari materi apa saja? Yuk, yang pertama. Bagus. Yang kedua apa? Daur hidup. Yang ketiga. Tangga nada. Yang selanjutnya pokok pikiran. Apalagi? Peta konsep. Peta konsep. Luar biasa. Dapat materi banyak ya hari ini dari Pak Guru ya. Ya. Senang tidak hari ini anak-anak? Senang. Anak-anak tetap jangan lupa pelajaran selanjutnya silakan kalian pelajari, yakni pada pelajaran tema 5 tema 1 pasal 6. Jangan lupa juga untuk mengerjakan di link evaluasi untuk LKPD silakan dikerjakan dengan baik seperti oke. Selanjutnya Pak Guru beri kesempatan barangkali ada yang bertanya terkait dengan tugas yang telah Pak Guru berikan tadi. Tidak ada ya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita sudah menyimpulkan kemudian depan anak itu ya. Untuk selanjutnya mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Pak Guru beri kesempatan kepada kalian, silakan untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak ya atas partisipasinya pembelajaran kita pada pagi hari ini.
anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Yang pertama apa? Jaga jarak. Yang kedua, rajin cuci. Dan yang ketiga, pakai apa anak-anak? Ya, pakai masker ya Pak Guru gini ya. Oke, terima kasih ya. Dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Nggih, sudah Ampun Bu. lewat cinten Pak Slamet nggih. Pak Slamet Azhari Bu dari Alhamdulillah sudah tuntas ya. Jadi Bu. Mohon maaf Bu tadi. Nggih. Untuk yang awal nanti saat mengedit video ya, dengan harus menampilkan ini ya, kartu peserta nggih. Nggih Bu, sampun tadi Bu. Kartu peserta nggih, itu yang pokoknya di editan video itu ada pendahuluan kegiatan inti sama Kegiatan penutup. yang sesuai di RPP yang jenengan upload nih. Nggih Bu ya. Ya nanti disesuaikan, monggo. Sukses ya. Terima kasih Bu. Saya izin keluar ya. Nggih Bu. Semangat ini anak-anaknya juga ini siswa.